ke lapang basket dengan ancaman akan mengganggu Yao jika dia tidak datang. Beberapa saat kemudian, Wang datang ke lapangan basket. Setibanya di sana, dia bertemu dengan anggota geng yang dipimpin oleh Sun Jun. Sistem kubus kemudian memperingatkan Wang kalau di sana ada 13 target musuh. Dengan kekuatannya sekarang, peluangnya untuk menang hanya 20% saja. Walau begitu, Wang tidak pantang menyerah. Dia tetap menghadapi Sun Jun bersama anggota gengnya. Sebelum bertarung, Sun Jun sempat bilang akan melepaskannya jika Wang tidak berhubungan dengan Yao lagi. Namun, Wang tidak mendengarkannya dan memancing amarahnya dengan cara mengatainya. Salah satu anak buahnya Sun Jun kemudian dipanggil untuk melawan Wang. Wang dapat menghindari serangannya dengan mudah. Dia mampu membalikan keadaan dengan memberi serangan fatal. Ketika salah satu anggota gengnya kalah, Sun Jun memerintahkan bawahannya untuk menyerang bersama. Meskipun sudah dikepung, Wang mampu menghadapi mereka semua. Dia berhasil menghalau serangan anak buah Sun Jun dan mengalahkannya satu persatu. Namun, bertarung menggunakan kekuatan membuat Wang merasa kelelahan. Dia juga sempat terkena tendangan keras dan beberapa pukulan dari anak buahnya Sun Jun. Walau begitu, Wang tidak berhenti untuk berjuang. Dia terus mengerahkan serangan hingga semua musuhnya tumbang. Melihat kemampuan Wang di luar perkiraan membuat Sun Jun ketakutan. Dia merasa sudah kalah sejak awal dan kesalahan fatal karena sudah menantangnya. Tak berselang lama, Wang mendapat pemberitahuan kalau staminanya sudah terkuras habis. Walau begitu, dia tetap mendekati musuhnya untuk memberikan gertakan. Tak berselang lama, para gangster yang lain muncul di area lapangan. Alasan kedatangannya adalah untuk mengolok-olok Sun Jun dan menertawakan kekalahannya. Karena mereka juga ingin melibatkan Yao, maka Wang dengan berani menyela obrolan mereka. Akibatnya, dia dikejar oleh mereka dan terpaksa menggunakan kemampuan teleportasi untuk menghindar. Selain menghindar, Wang juga dengan sengaja mematikan listrik sehingga lebih mudah untuk menyerang secara diam-diam. Setelah itu, ada petugas yang memeriksa keadaan. Untuk menghindari hukuman, Wang pun memanfaatkan Sun Jun supaya mengakui kesalahannya. Dengan demikian, dirinya terlihat menjadi korban. Wang diam-diam mencari permata untuk meningkatkan kekuatannya. Awalnya, dia mencari ke toko perhiasan, tetapi karena harganya yang terlalu mahal, dia mencari ke alam liar dengan memakai perlengkapan khusus. Tak berselang lama, sistem memberi informasi bahwa ada area kosong di bawah tanah. Mengetahui hal itu, Wang pun berteleportasi ke tempat tersebut dan mulai melakukan pencarian permata. Tempat yang dimasukinya itu ternyata lebih berbahaya dari yang dia kira. Selain lantainya licin, di sana juga ada ular raksasa yang bisa memakan dia kapan saja. Wang tidak menyadari kehadiran ular tersebut, tetapi selamat dari gigitan karena memiliki keberuntungan yang tinggi. Namun, ular raksasa itu masih mengikutinya. Ketika Wang mencari pijakan, ular itu kembali mendekat dan mencoba memakannya lagi. Tetapi, Wang masih saja hidup karena keberuntungan ada di pihaknya. Tak berselang lama, sistem mendeteksi 12 buah permata yang cukup berenergi. Wang pun segera pergi ke sana untuk menambangnya. Namun, saat hendak menambang, dia kembali diserang oleh ular raksasa dan hampir mati akibat serangannya. Tali yang mengikat tubuhnya tiba-tiba terputus, mengakibatkan Wang tercebur ke sungai bawah tanah dan harus menghadapi ular itu dari dalam air. Wang mencoba berpindah ke dalam ruang, tetapi tidak bisa melakukannya karena ular itu melilitnya. Untuk melepaskan diri dari lilitan, Wang menusuk ular itu dengan skopnya dan segera masuk ke dalam ruang dimensi. Di sana, dia menggunakan permata untuk meningkatkan kekuatan, kemudian kembali melawan ular raksasa. Setelah kekuatannya bertambah pesat, Wang pun berhasil mengalahkan ular tersebut tanpa mengalami kesulitan. Sun Jun dan Ha Huan yang tidak terima dengan kekalahannya saat melawan Wang mulai merencanakan sesuatu untuk balas dendam. Kali ini mereka tidak akan melawannya sendiri, tetapi dengan memancing Tuan Muda Luo untuk melawannya. Di sisi lain, Wang dan Yao sedang pergi berkencan. Sambil menggenggam tangannya, Wang mengatakan dirinya tak ingin Yao selalu diganggu orang lain. Karena itu, Wang akan melindunginya dengan baik. Setelah itu, mereka lanjut bermain di taman, lalu minum bersama di pinggir danau sambil bermain tebak-tebakan. Dengan kemampuan pendeteksinya, tebakan Wang selalu benar. Hal ini membuat Yao curiga Wang menyembunyikan sesuatu darinya. Di hari yang berbeda, Wang menunggu Yao di suatu tempat. Walau sudah menunggu cukup lama, Yao belum juga datang dan sulit untuk dihubungi. Pada saat yang sama, Wang mendengar kabar ada suatu masalah di apartemennya Yao. Wang pun segera pergi ke sana untuk memeriksanya. Lalu, dia mendapat informasi buruk kalau Yao hilang kontak dari apartemennya.
olehnya. Wang melihat Sun Jun di tengah kerumunan. Karena mencurigakan, dia segera mendekatinya dan bertanya apa yang sudah dilakukan olehnya di sana.